Pemirsa, Polda Metro Jaya akan mengungkap kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Pengungkapan kasus rencananya akan dilakukan pada siang ini. Kasus pembunuhan Kacab Bank BUMN Ilham Pradipta akan diungkap Polda Metro Jaya. Rencananya pengungkapan kasus dilakukan di gedung Ditreskrimum pada pukul 1 siang. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 16 tersangka, termasuk seorang pengusaha Dwi Hartono dan oknum TNI Kopda FH. Belasan tersangka tersebut dikelompokkan berdasarkan peran mereka, mulai dari menguntit, menculik, dan membunuh korban. Namun setelah 3 pekan berlalu, motif di balik kasus ini masih belum terungkap. Tegal Mas nih PRT, iya ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di Polda Metro Jaya, Jakarta. Baik, selamat siang Wenda. Jam berapa pengungkapan kasus ini akan digelar? Silakan. Ya, selamat siang Rosalinda dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya, di mana sesaat lagi, kiranya sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, dari Polda Metro Jaya ini akan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Ilham Pradipta yang sempat menggegerkan publik beberapa waktu ke belakang. Dan konferensi pers ini nantinya akan memaparkan hasil penyelidikan terbaru, termasuk jumlah tersangka, barang bukti, peran masing-masing pelaku hingga dugaan motif di balik kasus ini. Dan Rosalinda dan juga pemirsa, di belakang saya bisa dilihat ini merupakan barang bukti yang sudah diamankan dan memang sudah diperlihatkan kepada kami selaku awak media. Dan namun memang kami tidak bisa terlalu mendekat ke sebelah sana, Rosalinda dan juga pemirsa, namun bisa dilihat ini barang bukti yang sudah dipasang di sini ada berupa 8 buah mobil, ada 15 telepon genggam, sejumlah uang, dan juga beberapa pakaian. Dan tentunya dari pihak Polda Metro Jaya juga nantinya akan menjelaskan terkait barang bukti ini. Dan hingga saat ini informasi yang berkembang menyebut sudah ada 16 tersangka yang ditetapkan, dan polisi juga mendalami dugaan adanya motif pinjaman fiktif miliaran rupiah yang diduga melatar belakangi kasus ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa kasus ini cukup menyita perhatian publik karena korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di kawasan Bekasi, Jawa Barat, yakni kaki, tangan, hingga wajah ini terlilit lakban. Dan berdasarkan hasil otopsi menyatakan bahwa korban meninggal dunia karena kekerasan dan juga kekurangan oksigen. Dan dari Polda Metro Jaya kami akan terus memantau berjalannya konferensi pers ini, dan informasi terbaru akan segera kami sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Rosalin. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya Rosalin. Pemirsa, sebuah ledakan diduga bersumber dari tabung gas 3 kg terjadi di Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung, Selasa pagi. Ledakan hebat terjadi sekitar pukul 8 pagi saat warga sedang beraktivitas. Warga mengaku sempat mencium bau gas sebelum ledakan terjadi. 2 korban yang mengalami luka bakar teridentifikasi sebagai pemilik rumah dan seorang pedagang gas keliling. Usai dibawa ke Puskesmas Babakan Sari, korban dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Getaran akibat ledakan terasa hingga radius 50 meter. Ledakan menghancurkan 3 bangunan. Itu ledakannya gede, lumayan besar kan, karena kita radius sekitar 50 meter aja ke depan. Waktu saya lagi beres-beres di depan tuh dahsyat getarannya, Pak, ledakannya. Itu gas 3 kilo atau gas berapa? Kalau lihat di lapangannya gas 3 kilo. Si gas tuh dia udah punya satu, bau dan bunyi, bocor. Namun oleh si korban, Ibu Nurhayati ini tidak tercium karena ruangannya mungkin agak tertutup. Ibu Ika datang untuk memastikan untuk gas yang awal. Saat memastikan gas awal itu terjadi. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Ervan David, Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. Baik, selamat siang Ervan, apakah sudah diketahui penyebab pasti ledakan gas? Silakan.
Ya, selamat siang Rosalin dan juga pemirsa. Sebuah ledakan diduga bersumber dari tabung gas 3 kg terjadi di kawasan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung pada pagi tadi. Dan ledakan tersebut juga menyebabkan 2 warga mengalami luka bakar serius di bagian wajah, tangan dan juga kaki. Dan 3 rumah mengalami rusak berat akibat ledakan gas LPG di kawasan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong ini sendiri. Dan dapat diperlihatkan Rosalin dan juga pemirsa, untuk saat ini suasana dari rumah yang hancur akibat ledakan gas LPG ini masih dalam penanganan petugas tadi siang, dan saat ini petugas kepolisian juga sudah memasang garis polisi di depan rumah yang hancur akibat ledakan gas LPG. Dan dapat diperlihatkan juga pemirsa di sini banyak retakan dan juga tembok yang rubuh akibat dahsyatnya ledakan dari gas LPG itu sendiri. Dan diduga untuk penyebab awalnya ini sendiri yaitu ledakan terjadi pada pukul 8 pagi tadi, di mana Ibu Ika, yaitu pemilik rumah, hendak memasang gas LPG dan membeli gas LPG tersebut kepada penjual gas keliling. Dan saat dipasangkan gas tersebut oleh penjualnya sendiri, gas tersebut malah meledak dan menghancurkan 3 buah bangunan rumah hingga hancur seperti ini. Rosalin dan juga pemirsa, dapat nampak juga lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 rumah ini sendiri mengalami kerusakan yang cukup berat akibat ledakan dari tabung gas LPG 3 kg. Dan nampak dari samping juga tembok yang berada di lantai 2 juga mengalami rubuh akibat dahsyatnya ledakan dari gas tabung LPG. Dan dari keterangan warga juga tadi pemirsa, bahwa untuk ledakan ini sendiri mengalami radius dengan 500 meter dari posisi saat ini saya melaporkan. Demikian, Rosalin. Baik, terima kasih Ervan melaporkan langsung, dan selamat bertugas kembali Ervan. Pemirsa, akibat salah menginjak pedal rem, seorang pengemudi wanita menabrak seorang satpam hingga terpental di Sekolah Ukrida Tanjung Duren Grogol, Petamburan. Tak hanya tabrak satpam, pemirsa, pengemudi juga menabrak tiang listrik. Kenapa, Pak? Matiin, Pak. Mobilnya kenapa, Pak? Iya, kok bisa mendadak? Inilah detik-detik pengendara mobil sedan warna hitam yang dikendarai oleh seorang wanita menabrak satpam di Sekolah Ukrida Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan membuat satpam terpental. Bahkan pengemudi juga menabrak tiang hingga mobilnya ringsek. Kanit Lantas Grogol Petamburan AKP Arif Rahman Hakim mengatakan peristiwa terjadi saat pengemudi hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Pengemudi menabrak korban yang sedang mengarahkan parkir. Diduga pengemudi yang bermaksud injak pedal rem malah menginjak pedal gas. 37 waktu itu jemput anaknya, ya, mau jemput anaknya, mau pulang, dia nginjak rem tapi salah nginjak gas. Akhirnya lompat, dirempet satpam atas nama inisial R. Satpam berinisial RB terluka di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus tidak berlanjut ke ranah hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video sepasang pelajar yang melakukan tindakan asusila di sebuah minimarket. Aksi kedua pelajar tersebut terekam kamera pengawas. Aksi tak terpuji sepasang pelajar di sebuah minimarket di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Dari seragam yang dikenakan, kedua pelajar diduga merupakan siswa dari 2 SMK berbeda di Jombang. Menanggapi beredarnya video tersebut, petugas Polsek Sumobito langsung lakukan penelusuran, memastikan minimarket yang menjadi lokasi kejadian. Sebab dari informasi yang beredar, peristiwa asusila pelajar terjadi di minimarket yang ada di Kecamatan Sumobito. Itu kejadian itu memang di sini apa bukan ini, Mas? Bukan. Terus? Tahu ada video itu beredar sejak kapan, Mas? Sejak kapan ya? Lupa, kayaknya itu mingguan yang lalu mungkin. Semingguan ya. Bisa memastikan bukan di sini?
Soalnya sorot CCTV juga beda, itu sama layarnya juga jadi kan beda. Berarti pasti bukan di sini Mas ya? Pasti bukan di sini soalnya. Ada informasi dari teman sesama minimarket ini di mana tempatnya? Oh enggak, soalnya enggak kurang tahu juga ya Pak. Soalnya yang jelas bukan di sini. Kini kepolisian masih menelusuri kejadian agar tidak kembali terulang dan menekankan pentingnya pengawasan orang tua serta sekolah dalam pembinaan moral pelajar. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar di Lebak, Banten mengalami trauma dan enggan masuk sekolah. Pihak sekolah menuduh dirinya memalak dan merundung siswa kelas 1. RF, seorang siswa kelas 2 SD negeri di Kabupaten Lebak, Banten trauma dan enggan masuk sekolah setelah dituduh memalak dan merundung siswa kelas 1 oleh pihak sekolah. Orang tua korban mengaku anaknya mendapat ancaman dari pihak sekolah akan dipenjarakan hingga jatuh sakit dan tidak mengikuti ujian tengah semester. Peristiwa terjadi pada 12 September 2025 lalu saat kegiatan Maulid Nabi di sekolah. Saya dituduh pemalakan kelas 1 cewek ya, kelas 1-nya cewek. Sedangkan saya aja ya, suami saya banting tulang, nyari uang ibaratnya buat anak. Jadi nggak mungkin anak saya ibaratnya malak. Ke-1, kedua katanya bullying. Kelas 1, wanita katanya gitu. Bahkan anak saya waktu hari Jumat ada pengancaman katanya, kata kepala sekolah. Bila mana sekali lagi Rafa melakukan itu semua katanya ya, akan dipenjarakan ke penjaraan anak kecil. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri membantah adanya tekanan kepada siswa. Ia menyebut pihaknya hanya klarifikasi atas laporan yang diterima dari guru dan orang tua siswa kelas 1. Klarifikasi, apakah benar siswa ini memang seperti itu dan ada saksinya. Kalaupun benar, saya tidak menekan untuk anak itu mengaku, ya, karena nantinya seperti yang dibicarakan ini, tidak ada penekanan, bahkan saya begitu lembut kepada anak juga. Kasus perundungan masih dalam tahap klarifikasi internal sekolah. Pihak orang tua siswa berharap ada keadilan dan perlakuan yang sama terhadap semua murid. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.